wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Charles dan Guru Pamong, Bapak Afrilen, yang saya banggakan teman-teman PPG seperjuangan. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan sampai menuju finish. Amin. Allahumma amin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi dari yang pertama. Pak Yai Irham ya? Ya, Pak Yai Irham. Kita Bu, ya. Ya. Kami persilakan waktu dan tempat Pak Yai Irham untuk mempresentasikan hasil RPP video PTK. Dan yang mereview, monggo siap mendengarkan ya. Ya Bu, sebentar Bu ya. Ya. Oh ya, Pak Yai Irham, waktu paling lama 15 menit ya. Jadi ya, Bu. Inti-intinya saja pesannya Pak Charles gitu. Sebentar ini baru buka file-file saya. Maaf, laptopnya masih agak lemot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Charles selaku dosen kita, dan yang terhormat kepada Bapak Afrilen selaku guru pamong kita, yang mereka berdua selalu menemani kita dan membimbing kita. Dan tidak ketinggalan pula kepada semua teman-teman yang telah selalu memberi semangat kepada saya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberi waktu untuk melakukan presentasi hasil pembelajaran berupa RPP, video, dan materi. Nah, aku belum bisa, aku review jenengan nih. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil yang pertama yaitu RPP. Di sini RPP saya berjudul tentang memahami arti dan isi kandungan surat At-Tin. Untuk di sini saya mengajar di kelas 5 MI Sabil Huda. RPP saya pertama sudah ada kompetensi dasar, kompetensi inti, kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasarnya memahami arti dan isi kandungan surat At-Tin. Selanjutnya indikator capaian kompetensi ada 2, yaitu siswa mampu mengidentifikasi bacaan Quran surat At-Tin dan dengan benar. Siswa mampu menjelaskan kandungan Quran surat At-Tin dengan benar. Dilanjutkan tujuan pembelajarannya setelah mengamati PPT, mengeksplorasi dan mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mengidentifikasikan bacaan Quran surat At-Tin dengan benar, menjelaskan isi kandungan Quran surat At-Tin dengan benar. Di RPP saya sudah ada materinya, konseptualnya sudah ada bahwa Quran surat At-Tin itu ada 8 ayat, merupakan urutan ke-95 dalam Al-Quran, diturunkan sudah surat Al-Buruj. Untuk pendekatannya saya menggunakan saintifik TPAJK, modelnya problem based learning, metode saya observasi, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Untuk media saya membawa dengan PowerPoint, alat, laptop, LCD, sudah ada bukunya, buku siswa, buku guru, dan buku Al-Quran terjemah. Ini sudah ada literasinya, critical thinking,
kolaborasi komunikasi serta kreatif. Sudah ada kegiatan penutupnya. Untuk masukan Bapak Afrilan kemarin, di sini kemarin disuruh untuk mengasih tambahan dari RPP yang pertama itu disuruh mengasih dengan jumlah soal di sini. Ini adalah tambahan barunya hasil review yang RPP pertama. Kemarin Pak Afrilan menyuruh untuk berapa jumlah soalnya, ini sudah saya revisi dan saya terapkan di RPP yang pertama. Itu untuk RPP. Terus kemudian LKPD-nya juga kelihatan Bu ya. LKPD-nya kelihatan cakep surat Atin. Ini sudah ada LKPD-nya, mengamati, mengolah informasi, membuktikan, menyimpulkan. Maaf ini. Ini materi bahan ajar saya, ada tujuan pembelajaran, ini materi surat Atin, terjemah surat Atin, ada ringkasan materi, ada isi kandungan surat Atin. Terus dilanjutkan dengan penilaian. Nanti ini ada jurnal guru, ada jurnal penilaian sikap spiritual, sikap sosial, penilaian diri, semuanya sudah saya cantumkan. Sudah ada soalnya. Untuk soal ini sudah kategori C3, C4. Sudah ada jawabannya. Terus apa lagi ya? Untuk PTK-nya, PTK saya mana ya? Pokok mah keluar. Untuk PTK saya sini saya atas sarannya Pak Charles. Nah, Bapak Ibu ya, saya ada sakit gigi Bu. Untuk PTK saya memakai judul yang semula itu masih umum, untuk arahnya Pak Charles kemarin lebih dikhususkan, yaitu peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi hukum mim sukun. Ini hasil review kemarin, saya ikutkan materinya melalui metode diskusi bagi kelas 5 MI Sabil Huda. Untuk hasilnya langsung saja ke pembahasan ya. Untuk lembar observasi guru, aktivitasnya yang semula siklus 1 itu nilainya 71, kemudian siklus 2 naik menjadi 73. Observasi aktivitas siswa yang semula 73 naik menjadi 74. Karena ini belum mencapai sampai KKN, maka perlu adanya perencanaan
siklus yang kedua. Ini rekapitulasi peningkatan hasil belajar melalui metode diskusi. Jumlah siswa yang tuntas semula 6 prasiklus, terus siklus pertama itu naik menjadi 9, siklus kedua naik menjadi 11. Jumlah siswa yang belum tuntas semula itu 8 yang belum tuntas, terus menurun menjadi 5, terus menurun lagi menjadi 3. Nilai rata-rata semula 69,2 naik menjadi 73,35. Di siklus 2 naik menjadi 74,42. Presentasi ketuntasan semula 42,8 pada siklus 1 naik 63,29, pada siklus 2 naik 78,57. Pada prasiklus peneliti memperoleh data bahwa terdapat 6 siswa yang tuntas dan 8 siswa yang belum tuntas. Pada siklus 1 terdapat 9 siswa yang tuntas dan 5 yang belum tuntas. Kemudian pada siklus 2 terdapat 11 siswa yang tuntas dan 3 yang belum tuntas. Dengan meningkatnya hasil belajar siswa dapat diartikan bahwa pembelajaran Al-Quran hadis, materi hukum yang sukun dapat dengan menggunakan metode diskusi siswa kelas 5 ini perlu adanya siklus lagi karena pada siklus 2 belum mencapai KKM. Terima kasih. Terus kemudian video pembelajarannya mana ya? Nih, udah kelihatan ya? Video jadi PPL 2 oke. Enggak jalan. Itu diem aja deh, Neng. Kebesaran kayaknya ya. Maaf Bu, yang editan itu yang belum saya edit Bu ya. Yang saya edit ini video oke. Itu video oke tadi. Udah oke. Maaf. Sebentar Bu. Itu video yang pertama. Maaf. Saya maafkan, Pak. Busyra lana minal muna ala rabbana. Jangan kelihatan Bu ya. Pak. Ini ada kegiatan diskusi. Ya. Untuk apa itu namanya? Ruangan saya itu sebenarnya tidak di kelas itu karena ruangan kelas 4 yang asli kemarin dipakai ruang AKM siswa karena yang jalur internetnya dan kabelnya itu mudah, maka untuk penjayaannya itu sangat kurang. Maaf Pak Afrilan ya, karena ruang kelas 5 itu aslinya itu tidak di situ Pak.
itu ruang kelas 2, ruang kelas 5 yang kemarin itu pas kebetulan dibuat ruang AKM untuk ujian gitu. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irham yang telah mempresentasikan hasilnya. Kali ini review untuk jodohnya Pak Irham yaitu Bu Nuri. Monggo Bu Nuri untuk mereview punyanya Pak Irham. Bu Nuri. Nuri nggak ada. Bu Nuri nggak ada nggih. Loh. Iya. Sana, duduknya sana. Sana. Bu Nuri. Langsung ke Pak Afrilan saja, Ya, Bu. ya. Berhubung Bu Nurinya belum datang, kami persilakan kepada guru pamong kita, Pak Afrilan. Monggo, Pak Afrilan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Irham. Barangkali tadi kita sudah lihat PPP-nya ya, sudah oke, sudah bagus. Tadi benar tadi tentang video pembelajarannya ya. Tadi sudah diakui tadi. Kita nanti untuk ujian UKIN nanti ini perlu betul-betul kita set ya Pak Irham ya. Dan Ya, kita Pak. semuanya yang lain agar penampilannya nanti tidak ada yang mengecewakan begitu. Kemudian untuk PTK Pak Irham tadi seperti yang lalu ada siklus 1 6 siswa lalu 9 yang tidak tuntas. Yang kedua juga itu ada pengurangan. Yang pengurangan yang tidak tuntas ini apakah siswanya yang sama atau berbeda siswanya Pak Irham? Maksudnya yang tuntas misalnya 5, lalu di siklus kedua yang 5 yang tadi tuntas nanti dia tidak tuntas lagi. Ada tidak seperti itu? Itu saja mungkin catatan dari saya mungkin Pak Irham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Bapak Afrilan. Semoga bisa untuk masukan Bapak Irham ya, Pak Irham. Ya, Pak. Kemudian kita lanjutkan. Maaf. Sebentar. Oh, ya. Silakan Bu Nuri. Dikomentari, Bu. Bu Nuri monggo. Maaf Pak Irham tadi. Nggih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pangapunten Pak Irham tadi itu saya nyimak punya jenengan itu hanya sampai awal jenengan buka PTK. Belum selesai dan ternyata saya terpental. Ini ternyata data saya habis saya baru enggak. Ini saya ngungsi sebentar. Oke, penilaian secara keseluruhan untuk Pak Irham dari RPP, kemudian LKPD, dan perangkat-perangkat yang lain, alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus, good Pak Irham. Cuman yang saya mau tanyakan ke jenengan itu jenengan untuk penilaian pengetahuan kalau nggak salah tadi itu jenengan penilaiannya mengamati terjemahan siswa apa ya Pak ya? Yang di RPP-nya Oh, yang itu itu. Bu ya. Untuk itu kan siswa tak kasih lembar lembar untuk membaca, terus kemudian lembar membacanya itu disuruh menyimak orang tua. Ketika lancar nanti yang dicentang itu di kolom lancar, ketika belum lancar yang dicentang itu di kolom yang belum lancar gitu Bu. Oh, nggih. Oh, nggih. Oke. Oh, berarti untuk penilaiannya seperti itu ya Pak nggih. Ya Bu. Oh, nggih. Nggih, mungkin hanya seperti itu secara keseluruhan. Pak Irham untuk PTK itu juas udah bagian PTK awit mbiyen yo. Secara keseluruhan sudah bagus. Mungkin ada tambahan dari Bapak Afrilan dan Pak Charles untuk penyempurnaannya Pak Irham. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tambah sedikit warahmatullahi Mbak Mila ya, moderator ya. Tadi judul Pak Irham tadi kan sudah oke. Nanti supaya jangan lupa, kemarin kan juga kita sudah sampaikan di forum yang sama
format kopelnya nanti kita samakan ya Pak Ilham ya. Ya, Pak. Misalnya tadi saya lihat ada tahun ya, apakah di bawah itu nanti atau gimana, nanti sesuai kesepakatan. Yang penting kita yang 12 ini format kopelnya itu sama, hanya judul di atas, kemudian logo, kemudian di bawah nama, kemudian tahun dan segala macamnya. Itu saja tambahan dari saya, mungkin Pak Ilham. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih untuk masukannya dari Bapak Afrilen dan Ibu Nuri. Untuk selanjutnya yang kedua ini mau siapa? Bu, saya minta tolong Bu ya, karena saya ada tugas negara Bu. Ya. Mau Pak Afrilen boleh minta izin Pak ya? Terima kasih Pak. Ya. Ya Pak ya, apa ya? Maaf tidak bisa ikut sampai selesai karena saya ada kegiatan di luar ini Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, maaf saya izin keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mau Bu Najma dulu, Bu Najma? Ya, Ya. siap. Kami persilakan monggo Bu Najma untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Charles dan yang kami hormati Bapak Afrilen, dan tidak lupa teman-temanku semua PPG Yayan Bukit Tinggi yang selalu saya sayangi. Mohon izin untuk share screen dulu nggih. Untuk yang pertama, materi RPP saya yang kedua tentang Quran Surat At-Tin. Saya mengajar di MI Ma'arif NU 1 Cilongok, kelas 5. Untuk alokasi waktu pembelajaran 2 kali 35 menit. Di sini sudah saya cantumkan KI dan KD dan indikator pencapaian pembelajaran. Dari 1 KD, memahami arti dan isi kandungan Quran Surat At-Tin, menjadi 3 capaian pembelajaran. Ini 2 ya, tujuan 2. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu mengidentifikasi bacaan Quran Surat At-Tin dengan benar. Dan yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surat At-Tin dengan At-Tin. Faktual, konseptualnya sudah ada, proseduralnya sudah, pendekatannya saya menggunakan story atau inquiry learning. Metodenya menggunakan tanya jawab, diskusi, mind mapping, dan demonstrasi. Untuk alat dan sumber pembelajaran di situ, karena saya pembelajarannya menggunakan daring, menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Untuk sumber belajarnya sudah ada link yang untuk dibagikan di WA grup kelas. Dan ini adalah kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti. Di situ sudah tercantum literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan kreatif. Kemudian kegiatan penutup, di situ sudah disajikan guru melakukan evaluasi, refleksi, hasil belajar siswa dalam bentuk rangkuman, chat, atau rekaman suara yang nanti dikirim lewat WA group. Kemudian di sini untuk penilaian yang kemarin diminta oleh Bapak Dr. Charles untuk penilaian pengetahuan, di sini ada link Google Form, link evaluasi, bisa kita coba untuk membukanya. Apakah ini
Sisa. Ini kendala apa ya? Selanjutnya Bu Najma. Saja ya. Nggih. Untuk selanjutnya dalam penilaian LKPD dulu. LKPD yang saya sajikan, saya sesuaikan dengan RPP. Insya Allah sudah matching, sesuai dengan RPP yang saya sajikan tadi. Sudah ada materi ajar. Pelan, ini jalannya. Ini sudah ditampilkan pengembangan dari RPP tadi. Maaf ya, ini pelan jalannya. Halo. Ya, ini langsung ke penilaian. Setelah LKPD, disajikan penilaian. Dalam penilaian ada penilaian sikap, sikap spiritual dan sosial, pelan banget ya jalannya ya. Kemudian ada jurnal guru, format dan pengisian jurnal guru, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5. Di sini sudah tertera nama-nama yang siswa kelas 5 saya. Dari absen 1 sampai 22. Sudah ada tindak lanjutnya. Kemudian ada tabel jurnal penilaian sikap spiritual. Untuk pembiasaan sholat duhur, pembiasaan berjamaah, dan lain-lain. Tabel jurnal penilaian sikap sosial juga sudah disajikan di sini. Lama ya, jalannya pelan banget. Ada penilaian diri. Penilaian diri oleh siswa menggunakan daftar checklist. Lembar penilaian diri, skala penilaian di situ sudah disajikan juga. Tes tertulisnya sudah disajikan untuk penilaian tes tertulis. Saya menggunakan link-link Google Form. Kemarin yang disuruh Bapak Afrilen untuk menambahi kunci jawaban sudah saya sertakan di situ.
Sudah cukup ya. Lanjut ke PTK. Lama untuk PTK. Siklus kedua berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran kreativitas siswa pada kategori tersebut, siswa seluruhnya siswa aktif saat memaparkan diskusi dan hasilnya. Per siklus 1 kemarin 64 cukup kreatif, siklus 2 sekarang 70,4 masih cukup kreatif dan akan dilanjutkan pada siklus ketiga. Judul saya kemarin sudah diganti, lebih spesifik lagi, peningkatan hasil belajar siswa di kelas 5 dengan Al-Quran Hadis model mind mapping. Peningkatan apa? Ini pada antar siklus peningkatan dapat dilihat pada histogram di bawah ini. Histogram kreativitas siswa. Siklus pertama dan siklus kedua. Untuk format PTK yang cover mungkin nanti menyesuaikan dengan format yang sesuai dengan kemarin diinstruksikan oleh Bapak Afrilen dan Dr. Charles. Begitu. Selanjutnya, untuk video pembelajaran saya. Sudah bisa dilihat, teman-teman? OTW belum. Belum. Bisa dilihat, teman? Belum, Nas. Belum. Belum. Baru OTW. Tadi sudah stop belum? Udah stop. OTW share screen kan di situ? Iya. Masih belum muncul juga? Belum. Saya ulangi lagi. Belum bisa dilihat, Bu. Ya, sebentar. Ya. Udah Santai, Bu, Nas. tutup. Tak ulangi lagi. Ya. Mana sih tadi udah dibuka malah ini. Nopo. Pupuk. 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 Gimana Bu Najma? Ya, ini lola banget Pak untuk videonya. Lanjut aja nggak apa-apa? Gimana ini? Ya untuk videonya mungkin nanti dikirim ke teman-teman apa gimana ini Pak? Yang review aja. Yang review sudah baca, sudah melihat yang review. Ya. Ya nanti dikirim ke yang review aja ya.
Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Najma atas presentasinya, yaitu untuk pasangannya Bu Najma yaitu Bu Laili nggih. Bu Laili, monggo dipersilakan untuk mengomentari untuk masukan Bu Najma. Bu Sa'roni ya. Bu Sa'ronia, ya maaf. Bu Sa'ronia, monggo Bu Sa'ronia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mereview RPP dari Bu Najma. Untuk RPP saya lihat di sini sudah bagus, sudah sesuai semua indikator, kemudian tujuan pembelajaran, semua sudah sesuai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Kemudian untuk yang link Google Form itu kalau bisa langsung kita dibuka aja terus nanti di PDF-kan itu mungkin bisa Bu Najma. Jadi bisa langsung kita lihat isinya seperti apa begitu dalam bentuk PDF itu juga bisa. Kemudian untuk PTK juga sudah bagus menurut saya. Penulisan juga ya mungkin agak dirapikan sedikit, tapi untuk secara keseluruhan sudah bagus. Dan ini lanjut ke PTK 3 berarti ya? Ke siklus 3 ya Bu Najma ya? Halo Bu Najma. Najma masih mute. Najma masih mute. Dan ke siklus yang ketiga. Di siklus kedua sudah mencapai KKM Bu Najma? Belum tadi ya? Belum. Lanjut di siklus 3. Kemudian untuk video pembelajaran ini juga masih belum bisa buka, tapi saya berhusnudzon saja. Insya Allah bagus ya, sudah sesuai dengan penilaian. Semoga nanti bisa dikirim ulang Bu Najma untuk video pembelajaran, karena ini juga belum. Ini OTW kirim. Itu dulu saja Pak Afrilen yang bisa saya sampaikan Bu Najma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kita atas masukannya ya Bu. Kemudian dilanjutkan masukan dari Guru Pamong yaitu Pak Afrilen. Monggo Pak Afrilen. Ya, itu kami persilahkan. Bapak dan Ibu semuanya. Tadi sudah diapakan oleh Bu Sa'roni ya, RPP, KOP. Cuma tadi di LKPD ya, kita kan bidang studi Quran hadis. Tadi kita lihat di kopernya ada tema, ada subtema, ada pokok bahasan. Oh iya. Kalau kita perhatikan di buku kan kita kan tema ini maksudnya tema apa nih Bu? Tapi ada berapa orang saya lihat itu. Kita kan sidahnya kan tidak ada punya langsung, misalnya kalau Al-Quran Surah Atin kan Surah Atin aja ya barangkali ya. Tidak ada tema, ada subtema barangkali ya. Nah ini kita hilang aja itu barangkali. Karena ini nanti akan berbeda dengan pembelajaran guru kelas, ada tema 1, subtema. Kita kan bidang studi cukup aja Quran hadis. Kemudian tadi juga sama tadi mengenai PTK dalam siklus itu karena kita, sama dengan Pak Ilham tadi, sebaiknya siswa yang ada peningkatan di siklus 2 supaya lebih jelas kita jelaskan bahwa siklus 1 itu ada siswanya 5 yang misalnya yang tuntas, di siklus 2 kita jelaskan juga 5 itu siapa orang-orangnya supaya nanti kelihatan. Nah, jangan nanti yang 5 ini misalnya di siklus 1 dia sudah tuntas, jangan-jangan di siklus 2 dia tidak tuntas lagi. Nah, ini perlu dijelaskan nanti di keterangan bawahnya. Dan untuk video juga seperti itu. Ini pembelajarannya luring ya, daring. Nah, ini juga penting untuk pengambilan video nanti kita pastikan nanti sinyalnya bagus dan kita kondisikan siswanya supaya tertib dan mengikuti apa yang kita sepakati, karena ini dinilai nantinya ketika nanti kita akan berakhir dalam UKIN nantinya gitu. Itu dari saya mungkin Bu Najma dan teman-teman semuanya, mungkin nanti Pak Parles nanti kata malusnya nanti
Dari saya cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih saya ucapkan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Afrilan dan Bu Sa'ronia ya tadi yang telah memberikan masukan. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga saya sendiri, saya akan mencoba share screen dulu. Bisa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya akan menjelaskan secara singkat RPP punya saya, yaitu saya mengajarnya kelas 2. Kelas 2, semester 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 pertemuan. Yaitu ini ada kompetensi inti ya, kompetensi dasar, yaitu tentang memahami Quran Surat Al-Fil dan melafalkan Quran Surat Al-Fil. Ini indikatornya ada 4. Terus ini tujuan pembelajarannya ya, sudah saya tuliskan. Kemudian materi pembelajaran sudah metakognitif. Kemudian untuk pendekatannya saintifik, model discovery learning, metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, drill. Terus medianya pakai PowerPoint, ya. Kemudian alat sumber pembelajaran sudah saya tuliskan. Kemudian ini kegiatan pembelajaran sudah saya tuliskan dari orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Kegiatan inti juga sudah saya tuliskan di bagian literasi, critical thinking, collaboration, communication, kreatif sudah ada ya. Kemudian di bagian penutup ini sudah saya tuliskan juga dari peserta didik melaporkan semua latihan dan kegiatan, kemudian guru melakukan evaluasi dan refleksi, 3, kemudian menyanyi lagu daerah, 4, berdoa, kemudian nomor 5 yang terakhir guru mengakhiri pembelajaran dengan salam dan peserta didik menjawab salam. Kemudian untuk penilaian yaitu karena saya mengajarnya anak kelas 2, kelas rendah ya, masih kecil-kecil banget, saya pakai sikap spiritualnya, observasi saya, sikap sosial juga, kemudian pengetahuannya tes tertulis soal uraian HOT, keterampilannya yaitu bentuk praktek. Nah ini instrumen penilaiannya, nanti saya mengamati siswa didik saya dari yang sikap spiritual, apakah tadi membaca doa atau tidak ya. Nanti ada skornya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian poin yang kedua, mengucapkan rasa syukur atas nikmat. Yang ketiga, memberi salam sebelum dan sesudah presentasi. Yang keempat itu membaca pembiasaan surat-surat pendek. Yang kelima, merasakan kebesaran Allah saat mempelajari ilmu pengetahuan. Itu untuk pengamatan saya sendiri. Begitu juga aspek sikap sosial ya. Nanti saya mengamati siswa saya, siapa yang masuk kelasnya tepat, terlambat, dan seterusnya ini sampai nomor 8 yang membawa buku dan yang tidak. Nah, terus ada aspek pengetahuannya itu pakainya soal uraian HOT ada 5. Kemarin yang RPP 1 saya tidak ada kunci jawabannya, ini saya sudah tambahi kunci jawaban. Kemudian untuk aspek keterampilan, ini yaitu menulis kembali surat Al-Fil ya. Nanti ada, kalau nulisnya ada yang tidak lengkap, kurang lengkap, dan lengkap. Lah itu ada nilainya sendiri-sendiri. Sudah saya buatkan kolomnya. Terus ada materi ajar, ini sudah saya tuliskan ya. Pendahuluan, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar. Nah, itu karena saya mengajarnya surat Al-Fil itu ada gambar gajah yang pertama ya. Sebelum diserang burung dan sebelahnya ketika diserang burung. Kemudian langsung ke bawah. Forum diskusi, terus ada rangkuman, terus itu langsung ke tes formatif. Kunci jawaban. Daftar pustaka. Terus ada LKPD. Nah ini LKPD-nya. Nah ini ada gambar, nanti siswa disuruh menyimpulkan dari gambar di atas.
Nah, kemudian yaitu ada ini sampai ke bawah. Ya, sampai kesimpulan daftar pustaka. Kemudian untuk mempersingkat langsung ke PTK. PTK saya ini saya ganti judul metodenya. Jadi saya mengulangi dari pertama, yaitu saya judulnya ganti pakai ini, peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode drill pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 2 MIN Orawolaku Kabupaten Pekalongan. Ini saya nulisnya tahun salah, nanti saya ganti. Maaf, tahun 2001-2002 ya. Nanti diberi masukan ya. Ini yaitu dari bab 1 pendahuluan, langsung ke bawah aja. Ini tadinya kan batas KKM-nya 70. Sebelum ada siklus-siklus, yang tuntas hanya 3. Yang belum tuntas 23 karena jumlahnya ada 26. Kemudian setelah diadakan siklus 1 dan siklus 2 ini ke bawah. Pustaka itu kajian dari langsung ke Boleh deh. ya Pak. Bentar ya, ke bawah. Biar cepat. Metode penelitian. Nah ini siklus 1, tahap perencanaan, terus pelaksanaan tindakan, terus kegiatan inti, penutup tahap observasi, tahap ini siklus 2, langsung ke 4. Observasi guru. Nah ini bab 4 hasil penelitian, yaitu kondisi awalnya sebelum menggunakan metode drill pada siswa kelas 2. Sebagian besar siswa ketika dalam proses pembelajaran banyak yang terlihat bermain-main dan hanya diam saja ketika guru bertanya. Hal ini terbukti dengan hasil belajar siswa yang belum mencapai KKM. Pada siklus pertama, ini hasil belajar siswanya nih, pas rata-ratanya pretest 60,38, nilai tertinggi 70, terendah 40, tingkat ketuntasan hanya masih mencapai 30% ya. Tingkat ketuntasan ini berarti dihitung dari jumlah siswa yang tuntas dibagi jumlah seluruh siswa 26 kali 100%, hasilnya 34%. Kemudian kalau yang post test rata-ratanya ini nilai tertingginya 100, terendah 50. Nah ini nilai ketuntasannya 65,38%, karena tadi jumlah siswa yang tuntasnya sudah lebih banyak, di per jumlah seluruh siswa kali 100%, hasilnya 65,38%. Meskipun hasil belajar yang diharapkan belum tercapai sepenuhnya, tetapi hasil belajar siswa pada siklus 1 telah mengalami peningkatan dari tadi sebelum adanya siklus-siklus tadi ya, yang masih 3 orang tadi. Kemudian langsung ke siklus kedua. Siklus kedua. Ini hasil siklus kedua.
Nilai pretest rata-rata 58,46, postasnya 79,61. Pretest nilai tertinggi 100, nilai terendah 50, postas tertinggi 100, terendah 50, tapi tingkat ketuntasannya sudah banyak, yaitu dari 42% sudah mencapai 85%. Pada siklus kedua ini hasil belajar siswa sudah mencapai target dengan peningkatan hasil belajar Al-Quran hadis yang dapat memenuhi standar KKM yaitu 70, nilai 70 sudah mencapai 85% ya pada siklus yang kedua ini. Ya, seperti itu saja ya, langsung ke video. Langsung ke video. Stop. Ya, sebentar. Share screen. Video. Sekarang guru mau tanya, apakah semuanya yang ada di kelas B ini sudah siap untuk menerima pelajaran? Kelas ini sudah bersih semua belum anak-anak? Sabarnya? Ayo lanjutkan ya anak-anak. Ini sudahkah saya kasih tulisan dari pendahuluan? Saya kecepat.
Ya. Ya. Cukup. Ya. Sudah, itu dari presentasi saya. Mohon koreksinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang mengomentari yaitu Bu Hidayah. Monggo Bu Hidayah, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mila presentasinya. Untuk RPP Bu Mila sudah bagus, cuma di penilaiannya di situ ada tertulis penilaian tertulis sama uraian hoax, tapi sama sekali tidak dicantumkan di itu RPP. Nggih Bu Mila. Nah, itu sebenarnya itu minta aslinya itu bagaimana? Haruskah dicantumkan di penilaian atau cuma boleh di instrumen penilaian aja? Di RPP kan Bu Mila sama sekali tidak ada tes penilaiannya, tidak dicantumkan, juga tes pengetahuan sama tes itu loh. Tadi praktik atau kayaknya belum ada sama sekali ya Bu ya. Oke. Terus itu untuk penulisannya masih ada yang hurufnya besar, masih ada yang kecil begitu. Terus penataannya juga kayaknya masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian untuk PTK penulisannya juga ada yang kira Bu gitu. Belum rapi. Belum rapi begitu, masih ada yang perlu diperbaiki. Terus untuk cover PTK-nya di situ belum ada logonya, kemudian belum ada name, belum ada nama sekolahnya, belum ada judulnya yang atas gitu. Nah, terus untuk videonya sudah bagus, cuman kurang pencahayaannya ya gitu ya. Bu. Tempatnya gelap nggih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Afrilen untuk memberikan komentar. Ya, baik Bu, makasih Bu Mila. Ini ya barangkali sudah ini kelas 2 ya Bu Mila ya? Kelas 2 Pak. Kelas 2. Ya, biasanya kelas 2 ini tentu gak berbeda dengan kelas tinggi ya. Artinya ketika kita membuat RPP, kita betul-betul memperhatikan siswa kita. Kemudian sekedar konfirmasi, biasanya kalau kelas 2 ini alokasi waktunya berbeda dengan kelas tinggi. Kalau di situ disamakan saja Bu Mila ya, 35 menit ya per jamnya. Alokasi waktunya pembelajaran. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Iya. Berarti disamakan dengan kelas tinggi ya Bu ya. Kalau kita di sini itu dibedakan, kalau kelas rendah itu 1 jamnya 30 menit. Kalau kelas 4, 5, 6 baru 35 menit. Nah, ini betul. Yang kedua, kita juga karena namanya RPP itu kan rencana. Jadi rencana itu dimatchingkan dengan pelaksanaan pembelajaran. Kembali tadi mengenai kedua, ini kita harus betul-betul menguasai kelas. Karena kita juga kelas 1, kelas 2 ini memang butuh pengayoman yang cukup bagus ya, karena dia masih dalam tahap bermain. Dan lagi ketika ada nyanyi, ini kalau bisa nyanyi misalnya ada anak-anak suruh berdiri ya Bu ya, karena kan pembelajaran kan luring. Kalau bisa anak-anak berdiri, jangan duduk. Kemudian lagi penempatan imfokusnya, ketika anak disuruh berdiri ke depan, jadi di anaknya jangan di depan layar, kan nanti namanya kalau di sini silau namanya namanya kena cahaya itu. Jadi anak-anak itu kan silau itu. Jadi jangan berdirinya kelepat, disampingkan. Kemudian untuk layarnya itu menunjuknya jangan pakai tangan. Nah, kalau bisa pakai pakai laser itu, pakai roll ya. Jadi supaya lebih menarik. Nah, tadi saya sudah barangkali itu saja mungkin dari saya, mungkin Bu Mila masukannya, mungkin nanti Pak Charles sudah bergabung. Mungkin dia nanti menambahkan. Untuk PTK juga sudah sampaikan oleh temannya, penulisannya, logo dan segala macamnya. Saya kira itu saja Bu Mila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Pak dosen, Pak Charles, monggo waktu kami persilakan untuk memberikan tambahan komentar. Lanjut aja dulu ya. Lanjut. Oh, nggih. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Hidayah yang sudah mengingatkan saya banyak, sangat bermanfaat sekali, dan juga Pak Afrilen, sangat bermanfaat sekali buat saya. Dan terima kasih juga untuk Pak Charles ya. Kemudian langsung saja untuk presentator yang ketiga, itu keempat, yaitu siapa ini? Bu Ibah. Bu Ibah. Monggo Bu Ibah, waktu kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya coba share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat nggak? Ya. Pada RPP 2 kali ini saya mengambil materi pokok Quran Surat Fatin. Kompetensi dasarnya yaitu memahami arti dan isi kandungan Quran Surat Al-Maidah dan Fatin. Kemudian indikator capaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi bacaan, mengidentifikasi terjemah dan menjelaskan isi dan arti kandungan Quran Surat Fatin. Kemudian tujuan pembelajarannya sebagai berikut, insya Allah sudah ABCD. Lanjut ke materi pembelajaran, yaitu faktualnya Quran Surat Fatin tersebut beserta artinya, kemudian konseptualnya seperti ini, prosedural dan metakognitif. Adapun pendekatan model dan metodenya yaitu pendekatan saintifik, modelnya inquiry learning, dan metodenya diskusi tanya jawab. Kemudian media, alat, dan sumber pembelajaran yang saya pakai, medianya yaitu PowerPoint, alatnya laptop, LCD, dan internet karena saya menggunakan luring. Kemudian sumber pembelajarannya ada buku pedoman guru, siswa, dan Al-Quran beserta terjemahnya. Kegiatan pembelajaran pendahuluan, ada salam, kemudian mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, menyanyikan satu lagu nasional. Kemudian di kegiatan inti ada literasi, critical thinking, collaboration, communication. Kegiatan penutup, kesimpulan, memberikan PR, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Penilaian, kemarin ada komentar dari Bapak Afrilen, terima kasih masukannya Bapak. Instrumen penilaian tidak saya masukkan di sini karena saya kira cukup di lampiran penilaian. Jadi untuk RPP ketiga insya Allah akan saya perbaiki. Berikut perangkat pembelajarannya. Ada identifikasi masalah, langsung ke bawah ke penilaiannya. Maaf, suara saya terdengar jelas kan, Bu? Mbak? Jelas banget. Jelas nggih? Iya, sudah saya kecilkan volumenya. Bahan ajar. Untuk bahan ajar saya juga minta masukan dari Bapak Afrilen dan Bapak Charles, juga teman-teman ini, karena saya bahan ajarnya perencanaannya untuk 2 pertemuan dan 2 KD. Jadi boleh apa tidak seperti ini, Pak. Nanti mohon masukannya. Kemudian termasuk di instrumen penilaian juga sudah saya rencanakan untuk 2 pertemuan sekalian. Penilaian sikap, kemudian bawahnya ada tes pilihan ganda, tertulis isian,
Nah, ini sebetulnya untuk pertemuan selanjutnya, tapi saya rencanakan sekalian di sini. Boleh apa tidak, Pak? Lanjut, LKPD. Kalau LKPD saya masih untuk satu RPP. Memahami isi dan arti kandungan dari surat Al-Adiyat. Mengolah informasi, mengumpulkan data, bagaimana cara kita bersyukur, seperti yang berkenaan dengan kita sebagai makhluk yang diberi kelebihan seperti yang terkandung dalam Quran Surat At-Tin. Lanjut ke PTK. Kalau PTK agak saya rubah, ini judulnya kemarin masih umum belajar Quran hadis, kalau sekarang saya kerucutkan ke materi suratan pendek kelas 5. Jadi yang saya teliti Al-Adiyat dan At-Tin. Batasan masalahnya nanti saya sebutkan. Kemudian ke bawahnya hasil dari siklus kedua. Siklus 1. Di prasiklus dari 20 siswa kemarin hanya 6. Hanya 6 yang tuntas dengan rata-rata 51,75. Ini datanya saya catat. Kemudian di siklus pertama ada 7 siswa yang tuntas dengan persentase 40,94%, rata-ratanya masih 55,5. Kemudian di siklus kedua ada 11 siswa, persentasenya 59,38%. Dengan nilai rata-rata masih 66,75. Sedangkan yang ingin kami capai standarnya paling tidak 70%. Jadi akan ada siklus ketiga. Selanjutnya video pembelajaran. Terlihat mboten, Bu? Dereng. Aduh. Belum. Belum ya? Belum. Kenapa ini ya? Tidak terlihat. Saya coba lagi. Terlihat mboten, Bu? Oke, sudah. Oh iya. Saya percepat saja karena waktunya sudah sore. Kegiatan inti kalau di video pembelajaran terus saya juga masih kurang paham kualitas videonya. Ini besok akan di RPP 3 akan saya coba pindah kelasnya mungkin kurang, atau mungkin akan saya coba dari ini mau diulang
suasananya sudah tidak kondusif, anak-anak sudah capek, jadi insya Allah di RPP berikutnya. Kegiatan penutup. Sudah cukup insya Allah, Pak. Oke. Oke, kayaknya itu saja Pak dari saya. Mohon masukan dari Bapak Charles, Bapak Afrilin, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya dari Bu Taibah. Selanjutnya, untuk yang mereview dari Bu Taibah, siapa ini? Enggak terlihat tulisannya. Pak Muhammadun. Pak Muhammadun. Pak Muhammadun, monggo, waktu kami persilakan. Pak Muhammadun, monggo. Itu masih mute. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Charles, Bapak Afrilin, yang kami cintai teman-teman semua. Saya akan mencoba mereview atau memberi komentar dari RPP dan lain-lain yang telah disampaikan oleh Bu Iba. Pertama yaitu RPP. Dalam RPP sudah dijelaskan sangat cukup bagus. Hanya tadi ketika di-share itu kan, itu untuk penilaian karena mungkin waktunya cepat, ya, kemudian tidak terlihat ya dalam penilaian. Tapi yang di-share ke saya ada banyak, tapi di bawah itu sudah bagus. Nah, untuk Bu Iba ini semua perangkatnya dimasukkan, ada apa? Ada protanya, ada promesnya, ada analisisnya, kemudian ada apa analisis SKL dan sebagainya. Saya melihatnya tambah pusing gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu di LKPD. Di LKPD itu menurut saya di LKPD ada perintahnya ya di LKPD. Di LKPD itu perintahnya menurut saya ini ya masih umum. Di situ disuruh anak pendapat kalian tentang materi tersebut, yaitu materi yang berupa surat atin gitu ya. Nah, itu masih umum apa yang semati mungkin anak-anak apa yang mau disampaikan gitu ya, apa harusnya mungkin bacaannya atau agak disebutkan bacaannya atau artinya dan sebagainya. Kemudian untuk PTK-nya ini peningkatan hasil belajar Al-Quran hadis materi surat pendek menggunakan strategi pembelajaran make-up siswa kelas 5 MI Nurul Falah. Surat pendeknya mungkin ya kalau ini tulisannya ya. Di sini baca peningkatan hasil belajar Al-Quran hadis materi suratan pendek ini ya Bu Iba, ada tambahan AM-nya suratan, harusnya AM-nya dihapus. Materi surat pendek itu hanya ketambahan AM ini ya, belanjang sedikit nanti bisa dikoreksi kembali. Kemudian dalam penulisannya itu mungkin karena sama seperti saya kemarin dikumpulkan mungkin jadinya agak berubah
Tapi ini terlihat untuk apa? Untuk ukuran samping kiri samping kanannya itu masih penuh ya. Nah, mungkin seperti saya. Kemudian videonya, untuk video itu saya lihat sekilas sudah bagus, ada tulisan-tulisannya. Karena hanya sekilas saya nggak melihat, ya maka yang saya lihat sekilas itu ada tulisan-tulisannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammadun. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Afrilan. Monggo Pak Afrilan, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih ya teman-teman. Yang pertama tadi sudah sampaikan oleh Pak Muhammadun ya masukannya. Ini terkait dengan RPP. Sebetulnya kan Juknis sudah ada ya. Tetapi Juknis di Petekin IN Bukit Tinggi sudah ada. Sebenarnya kita di madrasah kan juga ada pula format kita, yaitu Dirjen Pendis nomor 5164 2016 ya. Jadi terkait dengan materi bahan ajar tadi yang ditanyakan oleh Ibu Thaibah ya, tidak apa-apa, karena RPP itu kan tujuannya itu kan di sana kita mulai merencanakan apa yang akan kita lakukan di dalam kelas, termasuk tadi soalnya berapa, lalu bentuk soalnya apa gitu. Ya, karena memang harus dimuat di RPP. Tinggal lagi kita meringkasnya. Yang tidak boleh itu 8 faktor yang diminta di dalam Dirjen Pendis itu tidak boleh tinggal ya. Nah, kali itu sudah include semuanya. Itu tentang RPP. Dan tentang LKPD juga sudah tadi sudah jelas oleh Pak Muhammadun, tadi perintahnya juga sudah lebih dijelaskan. Dan PTK Bu Thaibah ya, tadi juga agak menggelitik judul tadi suratan pendek ya. Nah, suratan pendek memang itu dihilangkan. Kalau dalam bahasa itu suratannya mungkin surat pendek berkali ya. Seperti masukan Pak Muhammadun tadi. Namun ini juga penting karena ini Al-Qur'an, suratan pendek itu kayaknya kurang enak didengar begitu. Tadi itu barangkali dari saya mungkin Bu Thaibah melalui Bu Marator, mudah-mudahan nanti dapat dipahami. Yang terpenting adalah videonya tadi pembelajarannya daring, tapi videonya luring ya. Luring. Juga dalam pemanfaatan media ini juga perlu kita pikirkan. Tadi sama dengan Ibu yang sebelumnya tadi masih belum menggunakan IT karena apa istilahnya itu? Kalau kami laser namanya itu Bu. Ya, laser, ya Pak, yang abang merah itu. Itu tapi kan lebih menarik. Nah, Ya, karena kita tak sudah beli. Ya, Belum punya. itu semua. Ya. Wah, ini kayaknya kok sepi sekali ya. Kurang sehat. Sehat. Kurang sehat ya lah. Itu mungkin dari saya, mungkin Bu Milan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Charles, lanjut napa pripun? Saya mengikut Pak Afrilen aja dulu ya, karena sedang kurang enak badan juga saya nih. Iya Pak, siap. Saya nyimak aja. Ya. Nanti terakhir saja closing sedikit. Ya, saya ucapkan terima kasih dari Pak Muhammadun dan Pak Afrilan yang sudah memberi banyak masukan ya. Untuk selanjutnya berarti ini yang terakhir ya, karena Pak Wildan sedang sakit, tidak bisa maju presentasi. Nanti berarti untuk Pak Wildan yang komentarkan Bu Laili ya. Bu Laili nanti japri langsung aja ke Pak Wildan ya Bu. Bu Laili. Bu Laili enggak ada. Ya udah nanti saya WA aja. Langsung aja saya. Mohon maaf Pak, saya menyela. Saya izin tidak bisa sampai akhir. Maaf Pak Charles, Pak Afrian dan teman-teman, mohon izin nggih. Nggih. Tetangga meninggal. Tetangga meninggal lagi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini yang terakhir Pak Husnul Hadi. Kami persilakan Pak Husnul Hadi untuk mempresentasikan hasil RPP dan teman-teman
teman-teman RPP-nya. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mila. Ya. Ada yang mau izin lagi nggak ini? Nggak usah ngelucu Pak. Ya. Dah. Lanjut. Malah saya yang terlempar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Charles dan Pak Abrin yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, saya di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP dan pendukungnya. Saya share screen dulu. Screen care. Kelihatan Bapak Ibu Guru? Belum. Sudah? Ya, sudah kelihatan. Untuk PPL belum muncul. 1 RPP 2 ini saya materi pokoknya belajar surat Al-Qur'an. Ya, belum muncul? Ya udah muncul. Ya. Untuk KD-nya 3.1 memahami arti dan isi kandungan surat Al-Asr dan surat Al-Quraish. Untuk indikatornya ada 3. Peserta didik mampu melafalkan dan membaca surat Al-Quraish secara lisan, mampu menjelaskan isi kandungan, serta menghafalkan surat Al-Quraish secara lancar. Untuk materi pembelajarannya, faktualnya di sini sudah ada materinya, suratnya, terus artinya, konseptualnya juga ada, proseduralnya. Untuk metakognitifnya masih saya kosongi. Pendekatannya saintifik, modelnya discovery learning, dan metodenya diskusi tanya jawab serta demonstrasi. Untuk alat dan sumber pembelajaran, medianya PowerPoint. Karena di sini saya daring, alatnya pakai laptop jaringan internet. Sumber pembelajarannya yaitu Al-Quran terjemahannya, buku guru, serta buku siswa. Untuk kegiatan pendahuluan, diawali dengan berdoa, terus pengkondisian anak, kegiatan inti, ada literasi, critical thinking, semuanya sudah dilaksanakan. Untuk kegiatan penutupnya, siswa diberi link YouTube untuk sebagai sumber pembelajaran tambahan, serta untuk penilaiannya saya menggunakan Google Form. Lanjut. Yang mau kelas berikut Ini sumber pembelajaran surat Al-Quraish, materinya, ada artinya, ada latihan menulisnya juga. Terus ada latihan soal beserta kunci jawabannya juga sudah ada. Lanjut untuk ini PPT saya. Ini saya gunakan. Sengaja saya bikin warna-warni karena biar anak-anak lebih semangat.
Yang paling bawah yaitu bentar. LKPD-nya kompetensi dasarnya sama seperti memahami arti dan isi kandungan al-asar dan al-Quraish. Indikatornya saya sudah sertakan, tujuannya juga sudah. Langkah kegiatannya anak-anak ada gambar, terus menceritakan tentang apa itu, karena Al-Quraish ini kan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Salah satu isinya seperti itu. Kemudian ini ada penilaian diri serta penilaian keterampilan. Lanjut ke PTK. Untuk PTK saya masih memakai judul yang sama. Mungkin ini tadi judulnya, metodenya sama seperti punyanya Bu Mila ya. Jadi metode drill untuk surat-surat pendek pilihan. Untuk siklus 1 kemarin saya menggunakan surat Al-Asr. Siklus 2 saya menggunakan surat Al-Quraish. Langsung ke untuk prasiklus, ini ada, saya bikin rekapitulasi, karena analisisnya saya menggunakan komparatif, jadi antara prasiklus, siklus 1 sama siklus 2, karena di sini saya hanya 5 anak, ini ada untuk prasiklus kemarin yang tuntas hanya 40%, kemudian siklus 1 60%, dan yang siklus kedua ada 80%. Dan saya untuk PTK-nya sampai siklus 2 karena sudah mencapai 80%. Seperti itu. Jadi nanti untuk siklus 3 tidak ada. Sama punya saya, Pak. Ya. Samaan. Siklus 2 udah selesai. Sama. Hatam. Lanjut ke video. Nah ya, bentar. Sudah kelihatan? Sudah. Ini video TRPP 1 kemarin 4 orang, ini sudah 5 orang, walaupun masih pakai HP, anak masih berdua ya, dibagi, jadi berbagi. Pembelajarannya karena saya masih apa ya, metode drill untuk waktunya ini sampai 19 menit, harusnya kan batasnya 15 menit, saya potong-potong masih 19 menit karena metode drill itu kan mengulang, jadi banyak prosesnya itu mengulang antara bacaan, terus arti dan seperti itu. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mohon masukannya dari teman-teman maupun dari Pak dosen. Ya, terima kasih atas presentasinya hari ini, Pak Husnul Hadi, presentasi yang terakhir ya. Selanjutnya kami persilakan untuk jodohnya Pak Hadi, Bu Aini.
Monggo Bu Eni untuk memberi komentar kepada Pak Hedi. Oke, terima kasih Bu Mila cantik. Pak Hadi, Oke. kalau saya yang reviewnya pedas, maafin. Itu malah yang ditunggu, Bu. Itu butuh perhatian saya dengan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Pak Afrilen, punten nggih, Pak Charles. Yang pertama tadi saya tengok di RPP-nya KD-nya 3.1 doang, tapi di indikatornya muncul 4.1. Itu mungkin sih saya husnudonnya karena di situ ada keterampilannya ya Pak ya. Tapi dengan muncul seperti itu saya sendiri tidak tahu. Karena memang harus ada di KD-nya atau memang bisa muncul secara tiba-tiba pada indikator capaian kompetensinya, saya ada yang nanti bisa menjelaskan mungkin. Kemudian pada PPPK-nya, kalau sepengetahuan saya, PPPK itu kan terdiri dari orientasi, persepsi, motivasi, acuan. Kalau saya lihat kayaknya masih kurang memenuhi 4 kriteria itu. Sudah ada, sudah bagus, cuma kurang lengkap, Pak. Menurut saya, ya. Kemudian untuk selanjutnya masih RPP. Tadi saya iseng buka Google Form-nya. Saya tolong kowe mangan karo wong luwe. Bu Mila, jangan ribut ya, saya lagi ngomong ya. Buka Google Form-nya. Nanti diperbaiki lagi. Ya Pak Husnul? Ya Bu. Paham? Diulangi Bu, kepotong tadi. Oh ya, untuk Google Form-nya ya. Saya tadi iseng buka. Lah terus nanti diperbaiki lagi aja. Ya. Ya kan? Paham ya sampai sini? Pak Afrilen jangan buka, saya aja. Kemudian tadi saya lihat isi kandungan di PPT dan LKPD, poinnya ada yang 3 isi kandungannya, terus ada yang 4 isi kandungannya Pak. Mbok iso ya sing padha wae, sana 4 ya sini 4 gitu Pak. Oh ya. Di PPT sama LKPD-nya beda. Kemudian di RPP malah tidak ada keterangan isi kandungannya. Itu nanti saya bukan lagi gimana ya Pak ya. Ini nanti mbokan jenengan pas di di UKI-nya nanti keton, tapi jenengan tidak sadar kan. Bening sekarang kita sama-sama lagi belajar ya Pak ya. Iya. Makasih Bu, masukannya Bu. Iya, itu harus isi kandungannya itu ada, PPT-nya podo wae, tinggal copy paste RPP nanti di copy ke PPT, di copy ke LKPD, jadi nanti sama. Ini kan di RPP-nya enggak ada, kemudian di PPT 3, di LKPD 4. Itu. Terus apalagi ya? Isi kandungan beda. Terus PTK judulnya itu tadi masih surat-surat pendek ya, tapi jenengan kan berarti terintegrasi ya. Iya. Kemarin sih sarannya supaya tidak terintegrasi, tapi kan bisa juga seperti jenengan terintegrasi, tapi saran dari Pak dosen tidak terintegrasi, tapi itu kan pilihannya sendirilah. Saya mungkin jenengan lebih nyamannya di situ ya nggak apa-apa. Cuma kalau secara kemarin karena ini panjenengan masih beda surat ya, berarti kan surat-surat pendek mungkin enggak apa-apa, mungkin. Tapi kalau misal mau satu surat aja, satu PTK, harusnya tidak surat-surat pendek, tetapi langsung surat Al-Asr seperti yang disarankan oleh Pak Afrilen dan juga Pak Charles. Kemudian untuk video pembelajarannya sudah mempesona Pak. Kalau saya nilai itu jenengan sudah glowing ya. Sudah bagus, ya. Cuma mungkin perlu ada keterangan verbalnya, Pak. Kalau pendahuluan kan tadi jenengan cuma di depan pendahuluan kayak gitu ya. Iya. Itu nanti ada teksnya.
teksnya itu yang dimintakan nanti seperti itu. Kegiatan awal mungkin termasuk untuk saya juga ke depannya nanti misal ada orientasi dijelaskan di situ, ada persepsinya, motivasinya untuk video-video kita ke depan kayak gitu. Mungkin harus ada detailnya seperti itu. Itu untuk kita semuanya aja. Soalnya kemarin saya juga belum lengkap, cuman ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Mungkin semuanya sajalah untuk kebaikan bersama ini. Kemudian untuk soal lebih variatif, Pak. Mungkin ada pilihan gandanya, ada isiannya, ada uraian HOTS-nya juga, karena itu kan nanti jadi salah satu soal HOTS itu kan menjadi salah satu kriteria penilaian yang ada di UKIN juga. Kalau tidak salah, saya pernah baca kayak gitu. Itu sepertinya seperti itu saja, Pak. Ngapunten ya. Iya, iya. Ngapunten. Makasih, Bu. Ini apa ya untuk kebaikan kita semuanya kok. Gitu. Mohon maaf kalau Iya, iya. menyakitkan ya. Ya. Ngapunten. Iya, iya. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Aini atas masukannya. Lebih baik disakiti sekarang Bu Aini Iya. daripada sakit di UKIN. Di UKIN sudah beres malah nanti ya. Untuk selanjutnya yaitu komentar dari Bapak Afrilan selaku guru pamong. Monggo waktu kami persilahkan. Ya, makasih Mila. Saya kira masukan Bu Aini tadi cukup bagus ya. Kita kembali kepada RPP. Tujuannya RPP itu kan adalah awal perencanaan ya. Jadi perencanaan kita harus matang. Nah, karena di sanalah kita akan mendesain apa yang akan kita lakukan ketika kita berada di dalam kelas, luring ataupun during. Nah, ini penting sekali RPP itu. Konsisten kita ya. Jadi Bu Aini sudah bahas tadi, kita harus konsisten. KD-nya apa, indikatornya, tujuannya, jangan ada yang naik di tengah jalan. Ini penting untuk kehati-hatian kita bersama dan untuk kita semua. Kemudian dengan PTK juga kita lihat, LKPD juga seperti itu. Oke, sudah dijelaskan oleh Bu Aini. Dan PTK juga demikian, Pak. Dari judul tadi mungkin agak rancu ya, ada surat-surat pendeknya. Nah, ini perlu kita, mungkin kalau memang itu juga maunya, cukup baca surat pendek. Jadi kalau bisa tadi kemarin kan juga sudah dibahas kan, mungkin langsung topiknya suratnya apa. Beda dengan kemarin yang mim sukun ya. Mim sukun itu kan tidak berpengaruh kepada surat. Apapun suratnya, karena dia mim itu sama hukumnya, izhar safawi dan apa. Jadi tidak masalah persoalan itu. Jadi tadi saya baca tadi surat pendek. Iya, iya, Pak. Judulnya. Kemudian lagi videonya tadi ada siswanya luring ya Pak Adi ya. Pak Sunan. Daring, Pak. Ada daring ya. Daring. Daring. Untuk kenyamanan kita nanti, tadi saya lihat siswanya ini perlu kita kondisikan ya. Jadi kan ada yang celana pendek tadi itu. Iya. Iya. Kayak bangun tidur. Nah, ini penting agar jangan kita nanti ketika UKIN, nanti ini hal-hal yang kecil ini yang akan menjatuhkan nilai kita. Ya. Ini perlu kita desain, anak-anak kita ingatkan, besok, kita tahu besok kita harus oke, Bapak ini mau dinilai nih. Nah, ini supaya videonya bagus. Dari segi pewarnaan, variatif gambarnya sudah oke, tadi saya lihat sudah ada warna-warni, dan itu sangat menarik bagi anak-anak gitu. Nah, itu mungkin dari saya, mungkin sudah Bu Aini sudah panjang lebar, tadi kelihatannya sudah oke. Dan saya memang belum sempat Google Form-nya. Kalau itu nanti ada Google Form-nya, kita harus lengkap ya, pastikan itu ada isinya. Iya, iya, Pak. Nah, itu kuncinya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya dari Pak Afrilan dan tadi dari Bu Aini. Untuk Pak Wildan karena tidak bisa, nanti Bu Laili japri langsung ke Pak Wildan ya Bu. Lewat WA. Aja Bu di Bu sini. Laili. Bu Mil. Halo. Bu Mil. Tadi saya sudah mempersilakan Bu untuk tinggal review aja. Review di sini untuk kita itu Oh bisa. ya udah. Silakan. Oh, ya. Silakan Bu Laili. Pak Wildannya enggak nampak ya? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hanya dapat RPP ya Bu.
Dibawa ke rumah sakit. Seadanya. Saya lihat di channel YouTube-nya Pak Wildan juga belum ada ini yang PPL 1 RPP 2-nya belum ada. Mungkin saya juga kurang tahu karena kabar terbaru Pak Wildan masuk rumah sakit ya, Bu. Ya, ini langsung saja RPP Pak Wildan itu menurut saya sudah bagus, sudah lengkap ya, KD. Cuman ini di IPK itu belum dituliskan KD berapa, langsung disebutkan peserta didik mampu, tidak ada kejelasan ini KD berapa. Terus soal kunci jawaban sudah juga ada. Cuman yang isian mungkin Pak Wildan juga kurang ya, lupa mungkin karena pusing atau sakit itu kan. Sakit ya. Cuman itu soal tulisannya itu juga perlu memperhatikan tulisan dan peletakan. Ketika di situ Pak Wildan itu ngasih misalnya ini jurnal ya, jurnal itu judulnya jurnal di atas, terus di bawahnya itu diganti baris baru ada jurnalnya. Tabel jurnal itu judulnya itu di baris yang lain. Nah, itu saja sudah bagus menurut saya, sudah ada di sini, sudah lengkap. Dan saya juga lihat Google Form-nya itu tidak ada di lampirannya ini. Buat sendiri mungkin ya, karena sakit itu mungkin tadi. Ya udah, untuk PTK-nya mungkin juga Pak Wildan belum tahu itu ya, soal kita harus menselaraskan itu tentang penulisannya harus sesuai juknis dan sampulnya perlu disamakan logonya, mungkin perlu saya japri mungkin ya. Ya itu saja karena video juga saya belum melihatnya, belum tertampil di channel YouTube Pak Wildan. Cukup sekian. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Afrilan mau menambahi apa? Ya Bu, makasih Bu. Ya di LMS saya sudah buka punya punya Pak Wildan ya. Saya kira masukan peneliti sudah bagus ya. Cuma tinggal apa yang kita bahas kemarin, konsistennya kita perlu ya. Sama ya. Dan lagi benar apa yang katakan Bu Leli tadi, supaya kemarin juga Pak Wildan separuh ya mengikuti karena dia sakit. Ini perlu kita persamakan nanti ya, termasuk formatnya. Pak Charles bilang kemarin formnya 4332 kemarin ya. Dan hurufnya time Roman 12 ya. Dan juga tadi ada judulnya, ada yang besar di atas, ada yang 14, ada yang 12. Nah, ini hal-hal kecil ini juga penting kita perhatikan, baik di RPP maupun di LKPD. Terkait dengan video, sekali lagi, ini karena penting, karena RPP itu adalah perencanaan, video itu yang kita rekam adalah pelaksanaannya, ini sih bisa mungkin harus matching dia. Apa yang kita buat di RPP, itulah yang kita lakukan di video pembelajaran. Termasuk hal-hal yang sangat sensitif, misalnya penggunaan. Kalau kita pakai Infocus, kita harus memakai laser ya, benar lasernya. Nah, kalau kita luring atau tatap muka, di mana posisi anak ketika kita panggil ke depan, di posisinya harus kita atur. Kemudian pemasangan Infocusnya, jangan nanti ada kabel-kabel yang berserakan di bawah, itu perlu kita rapikan. Kayak kemarin ada ember, ada bangku yang lupa menyusun dan segala macamnya. Nah, ini penting untuk karena ini mungkin setelah ini nanti kita ujian, tentunya kami dengan Pak Charles juga nanti akan dinilai oleh Bu Dekan nanti. Nah, mungkin apakah disampaikan dalam PL karena itu. Kemudian terkait dengan petunjuk soal Pak dan Ibu, itu ada keputusan Direktur Jenderal Pendis nomor 781 yang mungkin kita sudah punya semua ya. Di Dirjen Pendis 781/2021. Itu petunjuk teknis penyusulan soal out ya, untuk madrasah ya. Ini yang terbaru. Barangkali ini bisa juga dipedomani bagi kita di madrasah kita masing-masing kan untuk ini.
Itu saja mungkin dari saya, mungkin menunggu Pak Charles, mungkin enggak kelihatan ya. Bagaimana? Nanti beliau yang menambahkan. Kurang sehat tadi. Kurang sehat. Mohon izin undur diri. Ya. Ya itu saja mungkin Pak dan Ibu, barangkali terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat, tetap jaga kesehatan dan kita patuhi apa yang disepakati pemerintah, prokes, karena wabah masih ada di sekitar kita, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini sudah presentasi yang terakhir, berarti ini sudah ya, Pak Charles sudah pamit ya Bu, enggak apa-apa ya, kita tutup. Alhamdulillah kita banyak masukan ya dari hal-hal yang sekecil yang kita itu abaikan, dari misalnya tadi punyanya Pak Husnul Hadi, ada yang pakai celana pendek ya. Terus punya saya enggak pakai laser. Biar natural kok, Bu. Punya Pak Mamadun lucu juga, ada ember di depan sama kursi terbalik itu ya diabaikan. Padahal itu mengganggu pemandangan yang menurut kitanya itu terabaikan lah. Itu sangat berarti sekali ya. Kalau pandangannya sudah rapi kan pasti nilainya nanti akan mengangkat nilai kita ya. Selain RPP-nya juga itu pandangan-pandangan sangat bermanfaat sekali buat kita nanti UKIN ya. Semoga UKIN lebih baik dari yang ini kita buat sekarang. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir di ini review RPP 2. Tak lupa sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Afrilen ya yang sudah memberikan banyak petunjuk. Kita doakan lekas sembuh ya teman-teman. Ya. Katanya di rumah sakit ya. Semoga kita ini Pak Yai Irhamnya mau mendoakan sudah pulang. Tuh Pak. Ya udah kita Pak Adi aja yang doakan. Semoga Pak Wildan cepat diberi kesehatan ya. Monggo Pak. Pak Charles. Pak Hadi. Pak Husnul Hadi aja ini yang mau memimpin doa. Pak Hadi yang monggo dipimpin doa Pak. Buat kesembuhan dan kita semua biar sehat selamat ya. Hadi ora bisa. Hadi. Dari Bu Mila minta panjenengan mendoakan Pak Charles dan juga Pak Ye Wildan dan juga mendoakan semuanya yang hadir di sini supaya tetap sehat dan kita semuanya lulus UKIN, lulus. Ya Pak Hadi, monggo untuk kesembuhan kesehatan Pak Charles, Pak Wildan dan semuanya biar kita selamat. Amin. Kita mulai doa bersama ini dengan umul kitab. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya Pak Wildan. Semoga dosen kita Pak Charles tetap diberi kesehatan, juga Pak Afrilen semoga tetap sehat agar bisa mendampingi kita sampai selesai finish ya, karena dua orang itu sangat baik sekali untuk kita. Amin. Sudah kita itu
bimbing, dikasih nilai banyak. Iya. Sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Bapak Ibu ya. Iya, kita dibimbing, nilainya juga sudah diberi nilai yang bagus-bagus. Nah, padahal kita tadinya enggak tahu apa, enggak tahu sampai segitu PTK aja, enggak tahu, ini tahu di sini saya. Bapak Ibu di mana PTK? Tahu di sini juga kan ya? Di PPG. Ya, saya tutup ya Bapak Ibu. Ya Bu ya, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca bersama. Belum ditutup Bu Mila. Ya udah, ini mau tutup apa? Alhamdulillah. Ya, sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.